dicari sendiri. Materinya tidak banyak. Materinya tentang hormon endokrin. Ya. Oke, sekarang kita mulai yang ada di sini yang ada. Ya, yang nggak ada nggak usah dicari karena semester depan itu ada UG, topiknya beda lagi. Ya toh? Ya toh, beda lagi kan, ini laki sama perempuan sama fisika urinaria, uropoetik toh. Jadi sekarang yang ini dulu. Wes? Oke, saya mulai. Sini rame tadi. Oke. Endokrin yang pertama adalah satu glandula hipofisis. Ini ya. Glandula hipofisis. Hipofisis kan bagi dua teorinya, adeno sama neuro. Ya toh? Adeno hipofisis 2/3, neuro yang 1/3. Adeno hipofisis ada 5 hormonnya. Neuro hipofisis ada 2, ADH sama oksitosin, ya kan? Nah, yang ini adalah glandula pinealis. Glandula pinealis menghasilkan melatonin, fungsinya adalah untuk tidur. Ini kamu gak kelihatan loh. Sakno yo. Ambil kursi sehingga yang lain bisa lihat. Saya tunggu enggak apa-apa. Yang lain tetap ikut enggak apa-apa, Dek. Sini, Dek. Aku rekamin, Kak. Wes. Udah aku rekamin kok. Oke. Jadi yang terus begini, karena saya nerangkan pratikum. Kalau yang nanti isinya itu histo, soalnya histo. Nanti soalnya histo. Ya, jadi soal yang teori biasanya histo, yang pratikum, yang keluar di pratikum, yang ada di pratikum. Kalau pratikumnya gampang, karena topiknya cuma sedikit. Soal teorinya yang susah, karena banyak. Ya, jadi nanti tolong perkuat teorinya. Oke? Jadi kalau yang bulat yang ini adalah glandula hipofisis. Kalau yang putihnya infundibulum glandula hipofisis, harus ada glandulanya. Ya, kalau yang ini glandula pinealis. Ya, ini yang putihnya ini adalah glandula pinealisnya, ya. Ini adalah cerebrum, masih ingat? Ini adalah corpus callosum, ini septum pellucidum, ini fornicorpus, ini plexus choroideus, ya. Yang ini adalah glandula pinealis, ya. Kadang-kadang nanti ada yang nyaut soalnya bisa ini diikutkan, ya. Tapi topiknya adalah hormon. Tolong nanti dipertegas topiknya hormon, oke? Udah, ini cuma ini tok, yang lain enggak. Terus yang ini, ya, yang ini masih ingat? Ini ada basis kranii. Basis kranii dibagi jadi 3. Basis kranii anterior, kelihatan tak kamu? Sana loh, Dik. Sana loh, belakangnya ini loh. Sekretaris tahu. Ya, basis kraninya ada 3, basis krani anterior, basis krani medius, basis krani posterior. Yang ini adalah yang nonjol namanya Cristagalli, ya. Yang sebelahnya lamina cribrosa osis ethmoidalis. Yang bentukan cekungan-cekungan ini adalah impressio digitata. Ya, impressio digitata. Ya, digitalis boleh, digitata boleh, ya. Oke, jelas? Yes. Sekarang yang ini sama. Kitok, Dik. Selatursika kan yang cekungan ini. Cekungan ini namanya selatursika yang ditempati oleh glandula hipofisis, ya. Glandula hipofisisnya ada di selatursika ini. Oke? Ya, jadi ini sama. Ini adalah glandula hipofisis yang tangkainya namanya infundibulum. Yang ini adalah glandula pinealis, sebelahnya adalah corpus mamillare, ya. Corpus mamillare. Yang mendol 2 ini coliculus superior dan coliculus inferior. Yang tangkainya namanya brachium coliculus superior dan brachium coliculus inferior. Siapa tahu nyaut, ya, siapa tahu nyaut. Oke? Beres ya. Sekarang yang ini. Mana genitalia lagi? Kurang satu, genitalia lagi penisnya belum? Nah, itu pokoknya. Itu cewek. Nah. Oh ya, ini dah, ini aja. Topik depan itu masih ada genitalia. Jadi saya tidak nerangkan dulu. Saya nerangkan hanya yang ada. Ya, satu adalah testis. Ini ya, testis. Iki loh, ya.
Ini kan yang pembungkusnya ya. Kemudian pembungkusnya ada tunika abugenia. Terus kemudian ini adalah testis. Testisnya yang ini yang mendol biru di atasnya adalah epididymis. Ya, ini kaput. Jadi sperma yang matang akan ditampung di epididymis. Sperma yang matang akan ditampung di epididymis. Ini. Nanti dilanjutkan di sini ada kaput, ada korpus, ada kauda. Ya, sampai di sini. Yang bendolan biru gede ini adalah funiculus spermaticus. Yang warna biru-biru ini adalah plexus pampiniformis. Jadi anyaman pembuluh darah. Kalau ini mekar, nama kelainannya adalah varikokel. Ya, varikokel. Varises pada plexus pampiniformis, namanya varikokel. Ya, ini ya. Oke. Nanti kalau dari epididymis ini akan lanjutkan menjadi ductus deferens. Ya. Ductus deferensnya yang ini langsung ini. Jadi ductus deferens kalau terjadi vasektomi itu pengikatan adalah pada ductus deferens. Jadi sperma tetap dihasilkan tetapi diserap sendiri. Yang diikat adalah ductus deferensnya. Ya, ini untuk testis cuma ini saja. Yang untuk wanita cuma ini ya, karena yang menghasilkan kan ovarium sama testis. Yang ini ovarium. Ya, ini yang warna coklat ini ovarium. Oke, coklat ovarium. Ovarium yang warna biru, merah-merah ini adalah fimbre daripada tuba fallopi. Ya, tangkainya yang ngambil telur. Jadi fimbrae, tulisannya fimbrae tuba fallopi. Ini fimbre ya, dari fimbre, kemudian ampula, kemudian ismus, kemudian pas uterina tuba fallopi. Ya, ini urutannya ada 4. Yang untuk tempat fertilisasi nanti adalah di ampula tuba fallopi ya. Nah, ini ada yang ovarium, ini adalah uterus, yang gede ini adalah uterus. Ada satu tangkai namanya adalah ligamentum suspensorii ovarii ya. Ini yang suspensorii ovarii, yang ini ovarium proprium, yang mengikat ovarium. Yang ovarium proprium yang dekat dengan uterus, yang suspensorii ovarii ini yang dekat dengan fimbre ya. Nah, yang mana coklat semua ini, coklat itu adalah ligamentum latum atau broad ligament. Ya, broad apa tulis itu loh, broad ligament ya. Ya, oke, jelas? Selesai. Ini perempuan, ini sampai. Oke, sekarang lihat ini dulu. Habis uji OSC ini tadi lari-lari. Si telepon. Saya itu soalnya terlanjur jangan direkam dulu belum. Belum yang lain belum ngumpul. Saya itu soalnya sudah terlanjur ngomong uji OSC. Jadi Senin, Selasa, Rabu saya enggak kadang ngomong iya, jadi saya nggak bisa pergi. Coba saya ngomong tidak, saya ke Bali sudah. Nggak ada orang ya. Nggak ada orang, kasihan. Wes oke deh. Guys. Ya tolong dilihat dulu. Nah ini jelas ya. Jadi tolong karena preparatnya tidak ada, belum ada. Nanti mungkin Senin review tanggal 8. Review berubah tanggal 8 Kamis. Ya, nanti preparat kadaver dikeluarkan semua. Nanti kita lihat cocok dengan kadavernya karena nanti berubah di sana itu berubah ya. Ligamentumnya tidak seindah ini ya. Oke, sekarang lihat ini dulu. Kalau lihat gambar ini adalah osimpisis pubis ya. Ini osimpisis pubis. Ini adalah vesika urinaria. Ini adalah uterus ya. Ini adalah rectum anus. Nah, di depan daripada vesika urinaria ini ada satu ruangan. Namanya spasium prevesikalis. Untuk apa? Untuk mengembangnya vesika urinaria kalau penuh. Ya, jadi kalau dia penuh ngembang, menu-menu di sini karena itu kadang-kadang kalau pada pemeriksaan palpasi, adik-adik nanti akan pemeriksaan DP, diagnosa fisik, adik-adik melakukan palpasi maka teraba seperti balon di bawah umbilikus. Itu adalah vesika urinaria yang penuh. Oh, makanya orang kalau kebelet pipis. Ya, kebelet pipis kan penuh, tahu. Nah,
Ruangan ini namanya spasium prevesicalis. Ini adalah vesika urinaria, ini adalah uterus. Cara ngapalinnya, ambil nama belakangnya disambung nama depan. Ya. Ini spasium. Ini excavatio. Excavatio uterovesicalis. Jadi ngambil nama belakang dulu disambung nama depan. Jadi nggak usah ngapalin. Excavatio uterovesicalis. Ya. Yang ini kan rektum. Ini kan uterus. Excavatio recto uterina atau disebut juga dengan cavum Douglas. Ini. Oke, cavum Douglas. Ini yang BAB. Ya, nah cavum Douglas itu penting nanti kalau adik-adik melakukan pemeriksaan di bagian objin kandungan setelah bayi partus untuk mengevaluasi apakah kondisi pasien sudah bagus atau tidak terjadi perdarahan, dilakukan palpasi rektal tuse merambah di cavum Douglas ini apa ada tonjolan cairan tidak. Karena biasanya begini. Kalau dulu loh ya. Kok geremeng dewi itu seperti. Jadi kalau nanti adik-adik DM di rumah sakit enggak tahu peraturan sudah sama atau enggak karena dokter mudanya banyak. Kalau dulu mau lulus harus keluar nolong partus 10 kali sendirian. Satu orang jatah 10. Ya, kalau sudah jatah 10 oke, boleh keluar pindah bagian. Kalau belum ya nunggu. Nah, nanti caranya setelah bayinya lahir kan kita disuruh jahit. Observasinya diraba lewat anus diteraba pada daerah cavum Douglas ini ada cairan enggak? Prinsip cairan selalu mencari tempat terendah. Udara selalu mencari tempat tertinggi. Jadi kalau ada peritonitis, kalau ada udara di atas, di mana? Di kuvatura minor antara gaster dengan hepar. Ingat ya, antara gaster dengan hepar pada foto rongsen BOM ada warna hitam. Berarti ada peritonitis di sana. Kalau terjadi perdarahan intraabdominal, ngeceknya di mana? Cavum Douglas. Ya, cavum Douglas misalnya terjadi laserasi ususnya pecah, perdarahannya di sini, ya. Jadi cavum Douglas ini normal tidak ada cairan, tapi kalau ada cairan berarti ada perdarahan di dalam abdomen, intraabdominal. Jelas? Oke. Nah, ini adalah ovarium, ya. Ini ovarium yang kuning. Ini adalah fimbre tuba fallopi. Yang ini ada yang coklat. Ini adalah ligamentum. Biarin dulu. Ligamentum ovarii proprium, yang ini ligamentum suspensori ovarii. Untuk apa? Untuk ngikat ovarium. Yang semua di sini ligamentum latum atau ligamentum broad ligamen. Ya, oke jelas? Ini tadi namanya ligamentum apa dok yang ini? Yang dekat sama ovarium adalah ligamentum ovari, suspensori ovari. Sekarang penisnya mana? Sekarang ini. Ya, penis. Udah? Nih, ya. Ini adalah testis. Nanti kalau melihat vesicula seminalis, rete testis itu di histo. Itu soal histo, ya. Spermatid, spermatozoa itu soal histo. Ya. Jadi ini adalah testis, kemudian ini adalah epididymis. Jadi sperma yang matang akan ditampung di epididymis. Setelah epididymis penuh akan terjadi refleks keluar pada laki-laki, namanya mimpi basah. Ya, guyu sing laki. Oke? Nah, ya. Nah, mimpi basah karena berarti sperma penuh, ya. Spermanya penuh sendiri, ya. Jadi ini adalah testis, ini epididymis, ini adalah funiculus spermaticus yang ada biru-biru sama merah, terutama yang biru, plexus pampiniformis, ya. Yang satu gelendong ikatan ini adalah funiculus spermaticus, berarti di dalamnya banyak. Kalau yang tangkainya ini tok, yang coklat ini ke sini, namanya ductus deferens. Ductus deferens nanti masuk di sini menjadi ductus ejaculatorius bersama dengan vesicula
seminalis. Ini kan vesika urina di belakangnya, nanti gabung di sini. Oke? Tadi vasektomi di situ ya, Dok? Hah? Vasektominya di situ ya, tubus ya? Iya, diikat. Yang mana dok? Diikat. Yang sini ya dah? Ini loh, yang ini loh, Dek. Itu yang diikat. Ya, ini. Ya. Oke, jelas? Jelas ya? Terus itu saja. Gak perlu dibuka dok, nggak ada yang penting. Apanya dibuka kan nanti bulan depan. Topiknya beda. Oke? Wes jelas? Oke. Selesai. Bayarannya mana? Ini. Mana ini? Lobus dextra, ya. Ini kelihatan kayak gini. Ini yang kelihatan lobus dextra, lobus sinistra di sini. Yang sambungannya namanya isthmus, jadi kayak huruf H gitu loh, huruf H. Yang ini lobus dextra, lobus superior, superior atas, ya. Superior dextra, lobus inferior dextra. Ini isthmus. Ini yang lobus sinistra superior, yang sinistra inferior. Kalau nanti pemeriksaan tiroid, biasanya kalau pasien datang dengan keluhan kondongan, mendulang bir itu loh, ya goiter. Istilahnya namanya goiter. Pemeriksaannya tahu itu normal atau tidak dari belakang. Jadi dipegang begini, terus nggak usah dangan. Ya, dipegang begini, pasiennya disuruh menelan. Ya, telan. Nanti kita begini. Ya. Atau kalau sendirian bisa dari depan, tangannya begini. Ya, disuruh nelan. Kalau dia membesar, biasanya membesarnya ada jinak ataupun ganas. Kalau dia membesarnya sama, lobus dextra dengan sinistra membesarnya sama, biasanya jinak. Tapi kalau membesarnya satu sisi dan mengeras seperti nodul, kebanyakan 90% ganas. Ya, jadi misalnya besar di sini, ini tidak membesar ini ya. Di diraba kok tidak ada, biasanya jinak. Ya. Nanti kalau ada membesar goiter, nanti ada suara bruit kayak angin gitu ya. Jadi pada pemeriksaan Dopplernya seperti itu. Oke, jelas? Nah, yang hormon yang tambahan lagi, ini adalah tiroid tadi, ada lobus superior atas dextra, ini lobus inferior yang dextra bawah, ini yang sinistra atas bawah, ini yang isthmus. Ini adalah timus. Kalau membesar namanya timoma. Kalau membesar terjadi tumor namanya timoma. Ini adalah timus. Dia terletak di mediastinum, yaitu ruangan di antara dua paru. Jadi timus ini pada akhir balik normal mengecil. Ya, jadi kalau pada anak kecil dia lebih besar karena fungsinya sebagai organ SRE, jadi kekebalan tubuh, ya. Jadi dia ada lobus superior atas, lobus inferior, ya, superior, lobus inferior kanan dan kiri. Oke. Nah, yang ini di sini mana pankreasnya? Oh, hilang. Tadinya. Oke, pankreas. Pankreas bawa tadi. Kan begini pasang sih. Ya. Pankreas itu menghasilkan hormon. Ya, ada hormonnya insulin dan glukagon. Insulin merubah glukosa menjadi glikogen. Kalau insulinnya banyak keluar karena ada makanan yang banyak masuk, maka lama-lama suplai insulinnya menurun, terjadi diabetes. Ya, diabetes kalau pemeriksaannya ada gula darah puasa, GDA, ya, GDP, gula darah puasa, gula darah acak, kemudian 2 jam PP. Patokannya begini deh, tapi yang paling akurat itu adalah HbA1c. HbA1c itu menggambarkan fungsi pankreas gula yang ada di situ selama 3 bulan. Jadi kadang-kadang kalau ada pasien, itu biasanya pasiennya pintar. Mau periksa dia seminggu puasa. Setelah periksa semua dimakan balik. Nah, karena itu kalau HbA1c nggak bisa dibohongi. Normal 6,5. Kurang dari 6,5 bagus, di atas 6,5 sudah terjadi prediabetes. Ya, biasanya dari riwayat turunan. Nah, kalau yang dari pankreas ini yang menghasilkan. Terus ini adalah ginjal. Di atas ginjal ada glandula suprarenalis, ya. Glandula suprarenalis. Supra itu artinya atas, di atasnya daripada ginjal. Glandula suprarenalis menghasilkan hormon
yaitu adalah epinefrin, norepinefrin dan ACTH, ya, asetilkolin. Nah, epinefrin sama norepinefrin adalah hormon untuk meningkatkan tensi, ya, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi, meningkatkan kontraksi jantung. Permainan yang memicu adrenalin, berarti kan tegang. Kalau ACTH kebalikannya, asetilkolin kebalikannya, jadi orangnya ngantuk, lemes seperti itu, ya. Jadi ini, nih, glandula suprarenalis, ini yang atasnya berbentuk seperti piala ini, yang ini, yang dextra, ini yang sinistra, ini adalah pankreas, ini adalah timus, ini adalah tiroid. Oke, jelas? Jelas. Tambahnya itu aja. Terima kasih. Silakan.